Ma'rifatul Warida dari kelas M76 NIM 187042080. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya di sini akan membahas mengenai 7 pokok bahasan materi filsafat pendidikan, yaitu yang pertama adalah konsep filsafat, yang kedua adalah objek kajian filsafat, yang ketiga adalah cabang dan aliran filsafat pendidikan, yang keempat adalah konsep filsafat pendidikan dan manusia sebagai insan pendidikan. Yang kelima adalah dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Yang keenam adalah landasan filsafat pendidikan, dan yang ketujuh adalah pandangan atau paham filsafat pendidikan. Itulah 7 pokok bahasan yang akan dibahas di dalam video ini. Selamat menyaksikan! Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu Philosophia. philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan, sehingga dapat diartikan sebagai suatu gagasan yang penuh dengan kebenaran dan kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologi, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan proses pemikiran atau perenungan untuk mencari hakikat kebenaran segala sesuatu. Filsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya, bersifat kritis, bersifat universal, dan tersusun secara sistematis. Objek kajian filsafat ada 2, yaitu objek materi dan objek formal. Objek materi adalah hal atau bahan yang diselidiki atau hal yang dijadikan sebagai sasaran penyelidikan, atau biasa juga disebut dengan segala sesuatu yang ada. Objek material merupakan hal-hal yang konkret seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan lain-lain. Sedangkan objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Hal yang dijadikan objek formal merupakan objek material yang dikaji secara khusus. Objek formal inilah yang memunculkan pertanyaan pada pemikiran yang mengarah pada objek secara keilmuan, seperti mengapa pohon bisa tumbuh. Untuk mempermudah membedakan antara objek materi dan objek formal dalam objek kajian filsafat pendidikan, silakan perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, objek materinya adalah peserta didik, papan tulis, meja, guru, kursi, buku, tas, topi, pulpen, dan seragam sekolah. Sedangkan objek formalnya adalah kenapa ada siswa yang tidak mengenakan seragam? Kenapa ada yang menggunakan jilbab biru? Apa yang dibaca oleh guru tersebut? Dan kenapa bukunya ditutup? Apakah pembelajarannya telah selesai? Itulah perbedaan antara objek materi dan objek formal di dalam objek kajian filsafat pendidikan. Cabang-cabang filsafat pendidikan ada 5, yaitu metafisika, epistemologi, logika, etika, dan estetika. Yang pertama, metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat mengenai yang ada. Aristoteles mendefinisikan metafisika sebagai
ilmu pengetahuan yang ada sebagai yang ada, yang ditawarkan dengan yang ada sebagai yang digerakkan, dan yang ada sebagai yang dijumlahkan. Metafisika membicarakan sesuatu yang tampak. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan bagian-bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesalihan pengetahuan. Yang ketiga adalah logika. Logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu. Logika dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan. Yang keempat adalah etika. Di dalam menentukan pilihan, manusia mengacu pada istilah-istilah seperti baik, buruk, kebajikan, dan sebagainya. Istilah-istilah inilah yang merupakan predikat-predikat kesusilaan. Tujuan pokok etika adalah menemukan norma-norma untuk hidup dengan baik. Yang kelima adalah estetika. Menurut Gelduran, estetika adalah studi tentang bentuk dan keindahan atau kecantikan yang sesungguhnya, dan merupakan filsafat mengenai kesenian. Cabang filsafat ini lebih menggunakan perasaan dalam penerapannya. Sedangkan aliran filsafat pendidikan ada 6, yaitu yang pertama, aliran progresivisme. Yang kedua, aliran esensialisme. Yang ketiga, aliran perennialisme. Yang keempat, aliran rekonstruktivisme. Yang kelima, aliran eksistensialisme. Yang keenam adalah aliran idealisme. Kita akan bahas satu persatu mengenai aliran filsafat pendidikan. Yang pertama adalah aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini belum tentu benar pada masa yang akan datang. Yang kedua adalah aliran esensialisme. Aliran esensialisme adalah aliran yang didasarkan oleh nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Yang ketiga adalah aliran perennialisme. Aliran perennialisme adalah aliran yang mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang teguh pada nilai dan norma yang bersifat kekal abadi. Yang keempat adalah aliran rekonstruktivisme. Aliran rekonstruktivisme adalah aliran yang berusaha merombak atas susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini berkeyakinan bahwa tugas menyelamatkan dunia adalah tugas semua manusia. Yang kelima adalah aliran eksistensialisme. adalah aliran filsafat yang bertujuan mengembalikan keberadaan umat manusia sesuai dengan keadaan hidup asasi yang dimiliki serta dihadapinya. Aliran yang keenam adalah aliran idealisme. Aliran idealisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berpemahaman bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah sebuah ide. Manusia adalah makhluk yang sangat memerlukan pendidikan, atau biasa disebut dengan Homo educandum. Manusia disebut sebagai Homo educandum karena manusia tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Manusia memerlukan pendidikan dan harus dididik terhadap setiap individu. Sejak lahir, seorang manusia sudah langsung terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dia dirawat, dijaga, dilatih, dan dididik oleh orang tua, keluarga, masyarakat menuju tingkat kedewasaan dan kematangan. Sampai terbentuk kemandirian
dalam mengelola kelangsungan hidupnya. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran dimulai dengan cara-cara alami, pengalaman hidup, dan pendidikan sekolah. Pendidikan secara kodrati melekat dalam diri manusia. Secara langsung atau tidak, setiap kegiatan hidup manusia selalu mengandung arti dan fungsi pendidikan. Dengan pendidikan, manusia dapat melakukan minum, makan, bekerja, beristirahat, beragama, dan lain sebagainya. Dengan demikian, antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kasualitas. Karena manusia, pendidikan mutlak ada. Dan karena pendidikan, manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Dasar filsafat pendidikan di Indonesia adalah Pancasila. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan sesuatu hasil pemikiran seseorang atau kelompok orang, sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Tetapi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan bahan Pancasila tidak lain diangkat dari kehidupan masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan asal bahan Pancasila. Landasan filsafat pendidikan ada 3, yaitu 1. Ontologi, 2. Epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Yang pertama adalah ontologi. Berdasarkan buku yang dituliskan oleh Gamal Tabroni pada tahun 2020 bahwa ontologi adalah bagian dari metafisika yang bersifat spekulatif, membahas hakikat yang ada secara universal. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan sesuatu yang ada. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi berarti mempersatukan sumber dan usul pengetahuan dengan mencari, mempelajari, dan mencoba mengungkapkan prinsip-prinsip primer kekuatan struktur pikiran yang dianugerahkan kepada manusia. Ini dikemukakan dalam buku Gamal Tabroni pada tahun 2020. Sedangkan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan kebaikan dan perilaku yang baik. Pandangan atau paham filsafat pendidikan ada 4, yaitu yang pertama, progresivisme. Yang kedua adalah esensialisme. Yang ketiga adalah perennialisme. Dan yang keempat adalah rekonstruktivisme. Progresivisme. Progresivisme disebut juga dengan instrumentalisme, eksperimental, dan environmentalisme. Dikatakan instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa potensi atau kemampuan intelijensi yang dimiliki oleh manusia sebagai alat untuk hidup. Dinamakan eksperimental atau empirik karena aliran tersebut menyadari dan mempraktekkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori. Dan dinamakan sebagai environmentalisme karena aliran ini menganggap bahwa lingkungan hidup ini mempelajari pembinaan kepribadian seseorang. Esensialisme. Esensialisme bertitik tolak dari kebenaran yang dianggap telah terbukti adanya. Dilihat dari segi proses perkembangannya, esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat idealisme dan realisme. Perennialisme. Perennialisme
Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti kekal atau abadi. Aliran perennialisme dalam memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau mengembalikan keadaan manusia sekarang ini seperti pada masa lampau yang dianggap ideal. Menurut pandangan perennialisme, pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Rekonstruktivisme Merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan mengembalikan tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Pada prinsipnya hampir sama dengan perennialisme, tetapi aliran ini lebih berupaya untuk membina suatu kesepakatan yang paling luas serta mengenai tujuan pokok dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Itulah tadi penjelasan mengenai 7 pokok bahasan dalam materi filsafat pendidikan. Saya Arifatul Holida, mohon undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.